Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Bersama saya, Ibu Wiwin Aristin. Pertama, kita akan bahas mengenai motif ekonomi. Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi dua, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah suatu keinginan yang muncul atas kesadaran diri sendiri yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekstrinsik adalah suatu keinginan yang muncul tidak atas dasar kemauan diri sendiri, melainkan atas dasar dorongan orang lain yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi. Ada 5 macam motif ekonomi. Yang pertama, mendapatkan keuntungan, bersumber pada keinginan manusia untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Kedua, memenuhi kebutuhan mencapai kemakmuran, bersumber pada keinginan manusia memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran. Ketiga, motif sosial, keinginan seseorang untuk menolong orang lain melalui kegiatan ekonomi. Keempat, mendapatkan penghargaan, seseorang melakukan tindakan ekonomi untuk mendapatkan penghargaan dari sesama manusia. Kelima, memperoleh kekuasaan, bersumber pada keinginan manusia untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tujuan melakukan prinsip ekonomi diantaranya menghindari pemborosan, memperhitungkan setiap tindakan ekonomi yang dilakukan, dan melakukan perencanaan yang matang dalam memenuhi kebutuhannya. Macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama adalah prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi produsen ini dengan menggunakan biaya tertentu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Prinsip ekonomi yang dilakukan oleh produsen diantaranya barang yang diproduksi berkualitas tinggi, penggunaan mesin yang tepat, murah, dan mudah, barang yang diproduksi sesuai dengan daya beli konsumen, mendirikan pabrik dekat sumber bahan mentah. Barang yang diproduksi sesuai selera konsumen, menentukan inovasi baru untuk kemajuan industri ataupun usaha. Macam prinsip ekonomi kedua adalah prinsip ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Seorang konsumen berusaha memperoleh kepuasan secara optimal dari anggaran tertentu. Yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam melakukan prinsip ekonominya, yang pertama menyusun skala prioritas, tepat guna membelanjakan barang sesuai jumlah dan kebutuhan, memilih barang yang berkualitas dengan harga terjangkau, membelanjakan di toko yang lebih murah dari toko lainnya. Prinsip ekonomi selanjutnya adalah prinsip ekonomi yang dilakukan oleh seorang distributor, yaitu distributor adalah menyalurkan barang jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Yang harus dilakukan adalah memperhatikan produk yang akan disalurkan ke konsumen, memperhatikan sarana transportasi yang diperlukan, harus tepat sasaran. Prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan tercapainya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menuju pada mencapai hasil dan manfaat, sedangkan efisien menuju pada penghematan waktu dan tenaga serta biaya. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar tercapai kemakmuran
dengan memanfaatkan alat pemuas kebutuhan dengan sebaik-baiknya. Ada tiga kegiatan dalam tindakan ekonomi. Yang pertama, menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, menyalurkan atau mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jenis tindakan ekonomi. Yang pertama, tindakan ekonomi secara rasional. Tindakan ekonomi tersebut dilakukan untuk mendatangkan keuntungan dan menjauhi resiko. Yang kedua, tindakan ekonomi secara irasional. Tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan namun hasilnya tidak menguntungkan. Bagaimana caranya kita bisa bertindak ekonomis? Yang pertama, memanfaatkan peluang. Pelaku ekonomi harus dapat melakukan tindakan ekonomi dengan memanfaatkan sebaik-baiknya peluang tersebut. Yang kedua, menentukan pilihan. Seorang konsumen menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan dengan menentukan skala prioritas kebutuhan. Demikian anak-anak informasi yang dapat disampaikan tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.